Barisan simbol berulang O S N M A T E M A T I K A G R O B O G A N 2017 urutan ke 2017 akan muncul simbol apa gitu kan. Kita lihat ada nggak sih tiba-tiba huruf yang berulang, karena kan ini simbol berulang. Jadi kita lihat ini hurufnya beda-beda. Berarti abis OSN MATMATIKAGROBOGAN 2017 akan berulang lagi nih si O ini, ya kan? Si O ini akan berulang lagi gitu. Jadi berulang lagi nih kata-kata yang di sini. Nah, urutan ke 2017 itu akan muncul simbol apa? Kita hitung aja katanya gitu. Katanya atau angkanya atau susunan ini nih, simbol ini ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti langsung aja 2017 dibagi 25. Ada sisanya atau tidak, nanti kita akan melakukan pengulangan. 201 bagi 25 itu berarti 8 ya, dapatnya ya. Mendekati 8 kali 25, 200. Dikurang, berarti 1 kurang 01. 0 kurang 0 habis, 2 kurang 2 habis, turunin 1 angka. 17 bagi 25 nggak bisa, berarti ini adalah sisanya. Nah, 17 berarti urutan ke-17. Ya. Ini urutannya pertama, ya kan? Berulang lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Jawabannya adalah yang B. Gitu. Kalau secara manual kan panjang banget tuh, 100 juta 2 pangkat 2 dikali 100 juta 2 pangkat 2. Jadi ada sifat ini A pangkat 2 min B pangkat 2 sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Jadi angkanya sama, tapi yang satu tuh ditambah dan yang satu dikurang gitu. Jadi 100 ya, A-nya ya 100 juta 2 ditambah 99 juta 999.998. Berarti yang satunya dikurang. 100 juta 2 dikurang 9 ya 999.998 per, nah yang bawah juga sama ya. Jadi 10.001 ditambah 9.999, yang satu dikurang, berarti 10.001 dikurang 99.999. Udah ada dihasilin. Ditambah ya, ditambah hasilnya ya. Jadi hasilnya 200 juta. Terus 100 juta 2 dikurang 9.999.998 itu hasilnya 4 per 10.001 tambah 9.999 itu 20.000. 10.001 dikurang 9.999 itu 2. Terus dibagi ya atas bawah, karena itu kan tanda kurang sama aja perkalian. Jadi
4 bagi 2, masing-masing bisa dibagi 2. Ya. Terus dibagi 10.000 bisa ya. Yang 200 juta sama 20.000. Nah. Kemudian 2 sama 2 bisa dibagi 1 ya. Jadi hasilnya adalah 20.000. Nah, ini soal luas sebuah persegi panjang adalah 3 pangkat 20 cm pangkat 2 dan panjangnya 3 pangkat 2 cm, maka lebar persegi panjang adalah. Nah, kalau dalam soal matematika itu kan kita bisa manfaatin apa yang ada di soal dan apa yang ada dari yang diketahui sampai yang ditanyakan. Kita lihat aja soalnya di sini, luas sebuah persegi panjang 3 pangkat 20, panjangnya 3 pangkat 22, dan lebarnya persegi panjang. Jadi ini soal adalah seputaran mengenai persegi panjang. Pakai rumus apa sih? Lihat aja di soalnya. Soalnya terdiri dari rumus-rumus apa aja yang bisa dimanfaatin. Di sini ada panjang, lebar, sama luas sebuah persegi panjang. Berarti yang bisa kita manfaatin adalah rumus luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Ya, kemudian panjangnya itu kan katanya 3 pangkat 22 dikali lebar sama dengan luas persegi panjangnya itu kan 3 pangkat 20. Ya, nah ini kan kali pindah ruas jadi bagi. 3 pangkat 20 dibagi 3 pangkat 22. Terus gini, kalau 3 pangkat 20 dibagi 3 pangkat 22 itu kan apa? 3 kali 3 kali 3 sampai 20 kali, 3 kali 3 kali 3 sampai 22 kali kan banyak ya. Jadi ada sifatnya, ada catatan sifat perpangkatan, itu A pangkat M dibagi A pangkat N, itu dikurang aja pangkatnya. A pangkat M dikurang N, gitu ya. Jadi L-nya itu, ya 3 pangkat 20 per 3 pangkat 22. Nah, supaya peletakannya ini positif, kalian kurangnya dari pangkat terbesar aja gitu. Pangkat terbesarnya tuh ada di mana? Di bawah. Berarti kita kurangnya di bawah. Dikurang 20 gitu ya. Nah, terus yang di atas tuh angka apa? Kan ada angka goib, angka antara ada dan tiada. Sebenarnya di sini ada angka 1 yang tidak terlihat kan? Berarti kalau 3 pangkat 20-nya yang 22 kurang 20 ini udah di bawah, berarti yang di atas sisa 1 karena nggak ada angka lain. Sebenarnya dia ada gitu. Dia ada setelah nggak ada gitu. Nggak ada lagi angka yang di sini di atas, berarti 1 ini ditulis. Jadi 1 per 3 pangkat 22 kurang 20. 22 kurang 22. Jadi 3 pangkat 2. Jadi 1 per, ingat, jangan sampai tidak teliti. 3 pangkat 2 itu bukan 3 kali 2, melainkan 3 kali 3. 3 kali 3 itu adalah 9. Kalian tuh di detik-detik terakhir juga tetap harus fokus ya. Jangan sampai udah panjang, salah ya. Jadi semangat untuk fokus. Jadi jawabannya adalah 1 per 9. Begitu. Kita akan membahas mengenai materi yang biasa keluar, yaitu aljabar dengan memisalkan. Jadi, kalau dilihat dari contoh soalnya ini, di sini kan berulang ya. Jadi 2 ditambah 3 per 2 ditambah 3 per 2 ditambah 3 per 2 ditambah dan seterusnya ini. Itu hasilnya berapa? Kalaupun memang misalkan dicari sampai tak terhingga kan bingung juga nih. Ya, bingung juga hasilnya kayak gimana. Nah, aljabar dengan memisalkan itu adalah salah satu solusinya.
Jadi caranya begini. Ini kita misalkan ini hurufnya bebas ya. Kalau ibu misalkan dengan huruf X. Nah, berarti kalau kita lihat ya, 2 ditambah 3 per 2 ditambah 3 per 2 ditambah 3 per 2 ditambah ini. Nih kita lihat nih yang dilingkarin. Yang dilingkarin ini merupakan X. Kenapa? Karena yang ada di sini nih. Nah, itu kan X ya. Nah, jadi kalau kita tulis jadinya 2 ditambah 3 per yang merah ini, lingkaran merah ini kita ganti dengan huruf X ya. Karena ini adalah sama kayak ini. Kalau diterusin kan jadinya 2 ditambah 3 per X sama dengan X. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa hasilnya tuh persamaan kuadrat karena apa gini? Ini kan penyebutnya X. Berarti kita kali X ya. Kita kali dengan X supaya nggak ada pecahan lagi. Jadi 2 dikali X, 2X. Ditambah ya 3 per X dikali X. 3 per X dikali X. Ya, X bagi X 1. 3 kali 1, 3. Jadi 3 per X kali X itu 3. Sama dengan X dikali X itu X pangkat 2. Nah, kalau kita lihat bentuknya seperti persamaan kuadrat ya. Kita satukan supaya hasilnya jadi sama dengan 0. Berarti ini kan X pangkat 2. Yang sebelah kiri kita pindahin ke kanan. Jadi positif 2X pindah jadi minus 2X. Positif 3 pindah jadi minus 3. Nah, kalau udah kayak gini kan bentuknya persamaan kuadrat. Untuk dapat nilainya ini nih, si X ini kan ini sama kayak X, berarti kita cari X-nya dengan cara memfaktorkan. Cari dulu 2 angka ya. 2 angka jika dikali min 3 tetapi di jumlah min 2. Cara mencari angkanya dahulukan perkalian dulu baru penjumlahan. Perkalian 3 itu kan 1 sama 3. Nggak ada lagi selain 1 sama 3 kan. Tapi supaya hasilnya minus 2, minusnya di 3. Karena 1 kali min 3, 1 dikurang 3 minus 2. Berarti yang kita gunakan adalah angka 1 sama angka min 3. Kemudian kita pisahkan nih. Jadi X plus 1 sama X min 3 sama dengan 0. Lalu kita pisahin satu-satu nih. Jadinya X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan positif 1 pindah jadi negatif 1, ya kan 0 kurang min 1 atau 0 negatif 1 negatif 1, X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Nah, kita lihat X-nya kita pakai 3 apa pakai min 1? Ya, kalau kita lihat di sini, dilihat dari soalnya ini mengarah kepada positif. Jadi jawabannya ini adalah 3. Gitu ya. Di sini kan ada 0,52 titik-titik. Nah, berarti kan 52 ini akan berulang terus sampai yang tak terhingga juga kan, sama dengan paper key. Nah, nanti di soal olimpiade itu entah ditanyanya P aja kah, atau ditanya Q aja kah, atau ditanya P tambah Q, atau ditanya P kali Q, itu tergantung soalnya. Ibu ajarin konsepnya, konsep aljabar pemisalannya. Jadi 0,525252 ini kita misalkan dengan huruf X, boleh huruf yang lain. Yang penting jangan P, jangan Q, jangan sama. Jadi 0,525252 bla 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 itu sama dengan X. Kemudian ini kan di belakang koma 2 angka yang berulang. Ya, kita kalikan dengan 100, ruas kiri dan ruas kanan. Jadi kalau dikalikan 100 kan ini 52, 52, 52, 52
52 bla 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 52 sampai nggak tahu sampai mana tuh ya, sama dengan kalau di kiri dikali 100, di kanan juga dikali 100, jadinya 100x. Nah, udah seperti ini ya, udah seperti ini kan bisa, ini kan sama nih, kita bisa aja langsung kurang ya, kita kurang gini ya, kita kurang ini dilihat ini yang kecil, ini yang besar ya. Kita boleh balik kok. Balik kayak gini. 52,52 52 bla 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 sama dengan 100x, biar tidak bingung untuk mengurangnya ya. Karena kan kalau yang kecil dulu baru yang besar nanti hasilnya negatif ya. Walaupun nanti mau pakai cara atas mau pakai cara bawah hasilnya akan sama. 0,52 52 bla 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 sama dengan x. Kita kurang ya. Kita kurang. Jadi ini kan 0 ya. Jadi 52 kurang 0 52 sama dengan 100x kurang x. Di sini kan ada angka 1 yang nggak kelihatan. Jadi 100 kurang 1 99x. Berarti x sama dengan, nah yang tadinya kali pindah ruas jadi bagi, 52/99. X itu apa sih? X itu adalah yang ini ya. X itu adalah yang ini, yaitu yang soal ya. Berarti soalnya itu P-nya 52, Q-nya 99 begitu. Setengah tambah 2/4 tambah 3/8 ditambah 4/16 ditambah 5/32 ditambah sampai seterusnya sama dengan S. Kalau kita lihat polanya, berarti yang di pembilang ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Terus kalau yang bawah tuh 2, 4, 8, 16, 32 semuanya dikali 2 ya. Nah, apa sih hubungannya dengan deret geometri tahingga? Kita bisa kaitin, caranya seperti ini. Jadi S-nya ini kita kalikan dulu dengan setengah S. Kalikan dulu dengan setengah ya. Jadi S itu setengah S. Kemudian kalau yang ruas kanan dikalikan setengah, berarti ini juga dikalikan setengah. Setengah kali setengah kita letakkan sesuai dengan yang ada di sini, kan ini 4. Jadi setengah kali setengah ya. Kemudian sesuai dengan letak supaya sama gitu penyebutnya. Jadi setengah kali 2/4, letakkan lagi di sini. Jadi setengah kali 3/8, letakkan lagi di sini. Setengah dikali 4/16. Jadinya 1/4 ditambah 2/8 ditambah 3/16 ditambah 4/32 sama dengan tambah bla 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 sama dengan setengah S gitu ya. Nah, ini kita bisa kurang ya. Nah, ini ya, kita bisa kurang. Nah, jadinya gini. S itu kan 1 dikurang setengah S, jadinya setengah S. Ya kan? Kemudian ini kalau dikurang setengah dikurang nggak ada kan, kita salin setengah ditambah 2/4 kurang 1/4 itu 1/4, berarti ini 1/8, berarti ini 4 kurang 3 1/16, 5 kurang 4 itu 1/32 dan bla bla bla. Kalau kita lihat dari setengah, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 itu mempunyai rasio yang tetap, ya kan? Rasio yang tetapnya itu kita cek aja, R sama dengan dari setengah ke 1/4 atau 1/4 dibagi 1/2, yaitu 1/4 dikali 2/1 itu 2/4 alias setengah. Kita ini suku kedua sama suku pertama, berarti sekarang suku ketiga 1/8 dibagi 1/4 ya, jadi 1/8 kali 4/1 4/8 sama dengan setengah, berarti rasionya tetap.
rasionya tetap, terus ada titik-titik tahingga, makanya ini namanya deret geometri tahingga. Kalau deret geometri tahingga, rumusnya itu kan A dibagi 1 min R. A dibagi 1 min R sama dengan S. Sama dengan mana nih? A dibagi 1 min R sama dengan mana? Setengah S. Setengah S. Lalu A-nya itu kan suku pertamanya itu berapa nih? Setengah. Ya, berarti setengah dibagi 1 kurang setengah sama dengan setengah gitu kan. Jadinya setengah S ya. Setengah S. Jadinya setengah 1 kurang setengah itu setengah ya kan, sama dengan setengah S ya. Lalu setengah bagi setengah kan 1 sama dengan setengah S ya. Berarti S-nya adalah, ini kan kalau kali jadi bagi, berarti 1 bagi setengah atau S sama dengan 1 kali 2/1. Berarti S sama dengan 2. Berarti jawaban dari 1/2 tambah 2/4 tambah 3/8 tambah 4/16 tambah 5/32 tambah bla 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 sampai nggak tahu ujungnya di mana, itu adalah S, yaitu jawabannya 2 gitu. Nah, di dalam olimpiade untuk faktorisasi primanya ini, cara menyatukan suatu bilangan sebagai hasil kali faktor-faktor primanya. Maksudnya adalah yang ada di bawah ini. Rumusnya itu pasti bentuknya adalah angkanya berapa, dipangkatin berapa, dikali angkanya berapa, dipangkatin berapa, dikali angkanya berapa, dipangkatin berapa, sampai tergantung dari angka yang ada pada soal tersebut. Terus misalkan contohnya gini nih. Ini kan ada angka 24, faktorisasi primanya gimana sih? Kan biasanya kalau faktorisasi prima itu menggunakan pohon faktor ya. Pohon faktor yang waktu SD diajarin. Jadi kalau 24 itu kan bisa 2 kali 12. Duanya kita lingkarin karena dia bilangan prima, 12 dipecah lagi. Dipecah itu yaitu 2 kali 6. 2 kali 6, 2-nya dilingkari, 6-nya masih bisa dipecah lagi, yaitu 2 kali 3. 2 sama 3 sudah bilangan prima dan tidak bisa dipecah lagi. Berarti bilangan primanya itu 2-nya ada 3, jadi tulisannya 2 pangkat 3, dikali 3-nya cuma ada 1. 3 pangkat 1. Ini maksud dari rumus yang ada di sini. Terus, kalau ditanyain banyaknya faktor, dari 24, itu berapa angkanya, jadi pangkatnya itu ditambahin 1 dikali pangkatnya juga, pangkat yang selanjutnya ditambahin 1. Contoh, dari angka 24 ini kita lihat kan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1. Berarti di sini kan pangkatnya 3. Berarti 3 tambah 1. 1 ini dapat dari mana? Dari bagian pola rumusnya ya, gitu. Terus yang kedua ini 1, berarti 1 tambah 1. Nah, 3 tambah 1 tuh 4. 1 tambah 1 tuh 2. Jadi 4 kali 2, 8. Jadi banyak faktor dari bilangan 24, ada 8 angka atau 8 bilangan. Nah, cara pembuktiannya benar nggak sih itu 8? Kalau mau secara manual bisa, caranya seperti ini. Nah, pembuktiannya faktor dari 24, faktor 2 dari 24, itu kan 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Dan gak ada lagi kan angkanya selain itu, atau bisa juga kebalik ya. Atau 24 kali 1 gitu kan. Tapi nyalinnya cuma sekali. Berarti kita lihat nih ada berapa nih angkanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 gitu. Kalau 30 berapa banyak faktor dari 30? Kalau 30 kan berarti 1/30. Ini kalau manual ya. Ini kalau angkanya dikit-dikit mah enak, kalau angkanya banyak gimana? Ya kan? 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, sama 5 kali 6. Berarti ada berapa tuh? 2 dapat 6 jupan. Kita buktikan ya.
Kalau 30 itu kan perkaliannya 5 kali 6. 5-nya kita bisa lingkarin. 6 itu berarti 2 kali 3. Kita lingkarin, ya kan? Jadinya 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 1. Untuk banyak faktornya, ya, banyak faktor dari 30, berarti pangkatnya ditambahin 1, pangkatnya ditambahin 1, pangkatnya ditambahin 1. Berarti 1 tambah 1, 2, 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Nah, terbuktikan ada 8 secara manual, ada 8 secara rumus. Ini kalau yang 30. Gitu. Kalau kita menggunakan teori yang tadi, banyaknya bilangan kurang dari sama dengan 50 yang memiliki 6 faktor. Nah, berarti 6 faktor ini yang dimaksud adalah faktor positif ya. Faktor positif jadinya begini, kalau 6 faktor itu bilangan prima yang mendekati dari 6 faktor itu kan itu dilihat dari jumlahnya bilangan kan ditambah 1. Berarti kita misalkan dengan bilangan prima yang pangkat 5 gitu. Kemudian ada lagi selain cara bilangan prima yang pangkat 5 itu bisa juga dipecah, yaitu bilangan prima pangkat 2, ya kalau 2 tambah 1 kan 3, 2 tambah 1 3 kan tadi banyaknya bilangan, P pangkat 2 Q. Nah, Q ini pangkatnya 1, berarti 1 tambah 1, 2. Jadinya kan bilangan prima. Berarti kalau 2 tambah 1, 3, 3 kali 1 tambah 1, 2, berarti 3 kali 2, 6. Berarti banyaknya bilangan, 3 kali 2, 6 faktor. Nah, berarti cara yang bisa digunakan dua cara ini. Kalau misalkan pengen pakai P pangkat yang lain, tidak menghasilkan bilangan prima ya. Misalkan kalau mau pakainya P pangkat 2 sama Q pangkat 2. 2 tambah 1, 3 ya. Terus 2 tambah 1, 3. 3 kali 3, 9. 9 bilangan ganjil bukan bilangan prima. Jadi kemungkinan yang bisa dicari adalah dua cara ini. Nah, kalau cara ini yang mendekati 50, bilangan prima pangkat 5 berapa yang mendekati 50? Itu 2 pangkat 5. Bilangan prima kan mulainya dari 2 ya. 2 pangkat 5 itu 32. Selanjutnya, kemungkinan yang kedua itu kan P pangkat 2 dikali Q pangkat 1. Nah, bilangan prima itu kan mulainya dari angka 2 dulu. Berarti ketika P-nya 2, ya kan? Ketika P-nya 2, kemudian kemungkinan Q-nya itu 3 ya. Bisa 3 yang bilangan prima ya. Habis angka 3, kita coba dulu ya, yang angka 3-nya dulu ya. Berarti kalau P-nya 2, 2 pangkat 2, kali Q-nya itu 3 pangkat 1, jadi 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 1, 3, hasilnya 4 kali 3, 12. Terus kalau habis bilangan 3 tuh, bilangan prima tuh 5 ya. 5, jadi 2 pangkat 2, ya kan, dikali 5 pangkat 1. 2 pangkat 2, 4, 5 pangkat 1, 5, 4 kali 5 itu 20. Lanjut, habis angka 3, angka 5, angka 7, bilangan prima. Jadi, 2 pangkat 2 kali 7 pangkat 1, 4 kali 7, 28. Kemudian, habis angka 7, bilangan prima selanjutnya itu adalah 11. 11, jadinya 2 pangkat 2 kali 11 sama dengan 4 kali 11. 4 kali 11, 44. Bilangan prima selanjutnya adalah Q 13. Jadinya 2 pangkat 2 kali 13
2 pangkat 2, 4, kali 13 itu 52. Nah, 52 ini tidak memenuhi karena yang dipengenin adalah kurang dari sama dengan 50. Berarti kita lanjut. Kalau bilangan primanya P-nya 2, kita coba dengan P-nya 3. Kalau P-nya 3, kita coba mulai dari Q-nya 2. Karena kan bilangan prima itu mulainya dari 2. Jadi kalau dilihat rumusnya, 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1. 3 pangkat 2, 9, kali 2 pangkat 1, 2. 9 kali 2, 18. Terus, habis itu, lanjut, kalau Q-nya itu, kan nggak mungkin sama ya, nggak mungkin sama, karena nanti akan bersatu, jadi habis 2, 5. Jadi 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1, 3 pangkat 2, 9, 9 kali 5 pangkat 1, 5, 9 kali 5, 45. Habis itu Q-nya 7. 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 1. 9 kali 7, 63, berarti tidak memenuhi. Nah, setelah A'-nya angka 3, angka 5 ya. P-nya 5, berarti Q-nya kita mulai dari angka 2. Jadinya P-nya 5 pangkat 2, Q-nya pangkat 1 ya. 5 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1. 5 pangkat 2, 25, kali 2 pangkat 1, 2. 25 kali 2, 50. Kalau Q-nya 3, berarti 5 pangkat 2 kali 3 pangkat 1. 5 pangkat 2, 25, 3 pangkat 1, 3. 25 kali 3, 75, tidak memenuhi juga. Nah, jadinya kita lihat bilangan yang memenuhi 6 faktor, tapi kurang dari sama dengan 50. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jawabannya adalah 8. Gitu. Ngelanjutin pembahasan selanjutnya mengenai permutasi. Permutasi itu yang dilakukan tuh biasanya soal-soal olimpiade itu kan lebih ke mengisi ruang ya. Misalkan ada soal seperti ini. Terdapat 6 orang yang ingin menaiki sebuah mobil dan hanya terdapat 2 orang yang memiliki SIM. Berapa banyak cara untuk menyusun ke 6 orang tersebut di dalam mobil? Kalau triknya itu dikerjain dulu pada tempat yang banyak syaratnya. Jadi kalau mobil itu kan bentukannya kayak gini nih. 6 ya, 6 orang. Berarti kan ada supir sebelah kanan nih, si supir. Ada penumpang. Terus 6 orang tuh bentukannya misalkan seperti ini. Gitu ya. Kemudian yang banyak syaratnya itu kan si supir tuh. Kenapa? Karena yang punya SIM tuh 2 orang, gitu kan. Berarti kan ini 2 orang doang yang bisa di sini. Lalu berapa banyak cara untuk menyusun ke 6 orang tersebut di dalam mobil? Berarti yang ada di sini nih berkurang dong, ya. Berkurang kalau udah supir 1, berarti sisanya 5 orang, gitu kan. 5 orang berkurang lagi 1, sisa 4. Sisa lagi 3, sisa lagi 2, sisa lagi 1 orang, ya kan? Nah, jadi untuk mengetahui berapa banyak cara untuk menyusun ke 6 orang tersebut dengan mengisi ruang atau filling the slot, tinggal dikali aja banyaknya yang ada di dalam kotak ini, yaitu 2 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi 2 kali 5, 10 kali 4, 40 kali 3, 120, 120 kali 2, 240. Banyaknya cara gitu. Apa namanya, lingkaran-lingkaran ini nih, lingkaran-lingkaran ini
Itu diagram Venn. Ini di pelajaran kelas 7 himpunan ya. Cuman memang permasalahan yang ada di soal-soal olimpiade ini tingkatannya agak lebih tinggi yang ada di soal keseharian mata pelajaran. Nah, ini ada soal banyaknya bilangan kelipatan 6 atau 15 yang diantara 1 sampai 1000. Jadi, ini kan atau ya. Berarti kalau diagram Venn itu kan atau tuh U. Ya, berarti yang dicari adalah U. Gabungannya tuh ataunya. Maka kita bisa misalin karena biasanya itu di himpunan itu ada himpunan yang simbolnya huruf A, huruf B gitu kan. Nah, kita misalin aja A itu kelipatan 6, B itu kelipatan 15. Nah, kalau gambarnya bentuknya begini kan, berarti ini adalah A dan B ya. A dan B, ya irisan atau irisan ya. Ini jadi kelipatan 6 dan 15. Karena kalau A, U, B itu, jadi banyaknya si A, ya ditambah banyaknya si B, dikurang banyaknya irisan A dan B, gitu. Kalau kelipatan 6, berarti mulainya kan dari 6 tuh. Berarti dari 6, 12, ditambah lagi 6, 18, dan seterusnya sampai kalau 1000 bagi 6 kan tidak habis dibagi. Nah, kita cari berarti sebelum 1000 tuh yang mendekati tapi habis dibagi. Kita coba dengan 996. 996 dibagi 6 habis nggak dibagi. 9 bagi 6 1, ini 6 dikurang 9 kurang 6 3, turunin 1 angka. 39 bagi 6 6, 36. 9 kurang 6 3, turunin lagi 6, 36 bagi 6 6, habis. Berarti jawabannya adalah ujungnya tuh 996. Nah, ini kan yang pertama, berarti ini yang ke 166 gitu. Berarti total dari bilangan kelipatan 6 ada 166. Lanjut, yang 15 berarti 15, 30, 45, dan seterusnya. Kita coba karena belakangnya 5, kita coba kita kurangin ya. Sebelum 1000 itu kan berarti 995. Habis nggak nih dibagi? 995 dibagi 15. 9 nggak bisa, 99, 99 bagi 15 itu 6, 90 kurang, 9 kurang 0, 9. Turunin 1 angka, 95 bagi 15 nggak bisa ya, tidak habis dibagi ya. Jadinya kan 6 lagi, 90 sisa. Berarti bukan 995, kita kurangin lagi 5 berarti 990. Berarti ini 6, 90 kurang 90, nah 6, habis ya. Berarti ini 990, maka ini pertama, ini berapa dapatnya? 66, berarti banyaknya ada 66. Terus kelipatan 6 dan 15. 6 dan 15 itu berarti kelipatan 6 dan kelipatan 15. Berarti kita cari KPK-nya. KPK dari 6 dan 15. Jadi kita bagi ya. Pakai cara tabel ya. 6 bagi 2, 3. 15 bagi 2 nggak bisa disalin. Berarti 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3, 5. 1 selesai. 5 bagi 5, 1, 1. Berarti selesai. Berarti ini KPK-nya 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. Berarti kita mulainya dari angka 30. 30 tambah 30, 60, 90, dan seterusnya. Yang mendekati 1000 bagi 30 kan tidak habis dibagi ya. Yang habis dibagi itu 990 ya. 990 bagi 30 tuh habis deh.
3, ini 90, ini 90, ini 3, 90 habis. Berarti ini ada 33 ya. Ini pertama berarti ujungnya ini 33, berarti ada 33. Nah, ya udah deh. Banyaknya bilangan kelipatan 6 atau 15 yang diantara 1 sampai 1000, tinggal pakai yang ini nih. Jadinya AUB sama dengan 166 ditambah 66 dikurang 33. Nah, ini tambah kurangnya terserah kalian ya. Nanti sistemnya gimana, yang penting hasilnya benar dan teliti lah ya. Jadi 166 ditambah 66 kurang 33, 33. 166 tambah 33, 199. Gitu deh.